Makanan sehat tidak melulu soal salad. Jangan lupa Indonesia juga punya salad dengan kearifan lokal, yaitu pecel. Tidak hanya berisi sayur dan bumbu khas, tapi aneka lauk yang menggugah selera. Lantas seperti apa proses panjang mempersiapkan menu khas Jawa Timur ini? Berikut segmen Sehari Menjadi Pengusaha Pecel Gerobakan. Meskipun merupakan makanan khas dari Jawa Timur, pecel Madiun kini bisa dengan mudah dijumpai di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta. Berisikan aneka ragam sayur, proses panjang pembuatan pecel Madiun dimulai dari sini. Alhamdulillah sampai. Masih gelap, jam segini pasti sedikit banget orang yang sudah bangun. Tapi berbeda dengan saya, pagi hari ini jam 3:30 pagi sudah mandi, sudah siap untuk beraktivitas. Karena hari ini saya akan sehari menjadi pedagang pecel Madiun gerobakan. Sekarang saya sudah sampai di pasar, mau mempersiapkan bahan-bahan baku dagangan saya hari ini. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikutin yuk. Yuk Mas! Setiap pagi, Pasar Tumpah kawasan Kramat, Jakarta Pusat menjadi tempat langganan Mas Emil, pemilik usaha pecel Madiun untuk memilih dan membeli primadona pecel Madiun, yakni sayur mayur. Tidak main-main, lebih dari 10 kg sayur dibeli untuk dijual dan dihabiskan dalam bentuk pecel setiap harinya. Inilah keuntungannya kalau kita belanja pagi-pagi ya, bahwa semua sayurannya tuh masih fresh banget. Bahan utama sudah dibeli. Selanjutnya kita cari daging ayam dan tempe untuk bahan lauk pendamping pecel ya. Dan semuanya sudah lengkap. Tangan saya sudah penuh dengan belanjaan super berat. Mari kita kembali ke rumah untuk lanjut mengolah bahan dagangan ini. Mata sepet tidak melunturkan semangat berdagang saya dan Mas Emil hari ini. Satu persatu sayur yang telah dibeli di pasar dipotong dengan ukuran seragam. Nah, ini kita tadi udah belanja banyak banget sayurannya nih Mas ya. Tapi yang kita olah sekarang, apa langsung semuanya atau gimana Mas? Ini sebagian, jadi biar fresh. Nanti kalau kurang kita tambah lagi ke sana. Gitu. Proses selanjutnya adalah membersihkan sayur yang sudah dipotong. Taburkan bubuk garam di atas sayur, rendam sebentar, kemudian bilas sayur dengan air mengalir. Meski terlihat sederhana, tahapan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pedagang perlu teliti membersihkan sayur agar makanan yang disajikan nanti bersih dan tidak disertai ulat. Sekarang gantian, pedagang infal alias anak magang yang bertugas untuk membersihkan dan merebus sayurannya. Sayur kemudian direbus sampai matang. Jangan terlalu lama. Perebusan hingga mendidih memakan waktu selama 2-3 menit saja agar kandungan nutrisi dalam sayur tidak hilang. Lanjut, kita bergeser ke penanak nasi ukuran jumbo. Karena pecel Madiun identik dengan menu sarapan yang disertai nasi putih. Nasi yang sudah matang kemudian dipindah ke wadah termos yang akan digunakan untuk berjualan hari ini. Sudah siap, saatnya satu persatu mengangkut seluruh bahan dagangan. Semangat! Ini bawa sayur, beratnya sih nggak seberapa ya. Dibandingkan nih panasnya, karena baru selesai direbus. Ini di mana Mas? Barang dagangan kemudian ditata di atas gerobak. Penataan harus rapi agar semua bahan tidak jatuh saat gerobak didorong nanti. Sambil nunggu kiriman pecelnya atau si sayurnya, kita duduk ngaso dulu, ngumpulin tenaga. Ini sekarang jam 5:30 pagi. Ntar kalau semuanya sudah diangkut, udah di atas gerobak, baru kita dorong ke tempat pangkalan nanti. Mantep. Sudah tertata rapi, mari kita susuri jalan ibu kota pagi ini menuju ke tempat jualan. Sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh, yakni sekitar 700 meter dari rumah ke lapak dagang. Tapi karena gerobak cukup berat, lumayan ya bikin engap. Sedikit lagi sampai pangkalan.
Setiap hari pecel Madiun mulai dijual sejak pukul 6 pagi. Makanya, begitu tiba di pangkalan, pedagang harus langsung sigap menyiapkan semuanya. Mulai dari kursi dan alat makan, hingga menata lauk pauk di etalase dan sayur mayur di dalam wadah. Ini nih yang menantang, karena untuk memindahkannya harus menahan panasnya sayur yang baru matang. Waduh. Sayur sudah, lauk pauk aman. Kerupuk standby, nasi juga sudah siap. Apalagi ya? Bumbu pecel. Nasi pecel tentunya nggak lengkap kalau tanpa bumbunya. Nah, sekarang saya mau memproses atau membuat bumbu pecelnya. Bumbu pecel terbuat dari bahan yang sederhana, yakni gula Jawa, cabai rawit, kacang tanah, terasi, dan garam. Usai dihaluskan, bumbu pecel kemudian disiram air hangat agar bertekstur lebih cair. Matahari sudah mulai terlihat, saatnya mulai berdagang. Yippee! Bayam, kol, kacang panjang, caisim, toge, kemangi, dan timun segar sudah siap disantap berbarengan dengan nasi dan aneka lauk tambahan seperti gorengan, ayam, sate kulit, sate ati ampela, telur, empal, dan paru. Siapa mau? Pecel Madiun itu identik dengan kembang turi, itu lebih sempurna, tapi di sini tuh nggak ada karena kembang turi itu sifatnya petik langsung direbus, jadi kitanya pakai kailan, bayam yang fresh aja. Harga per porsi pecel Madiun dibanderol mulai dari Rp14.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping. Setidaknya Emil bisa menjual sebanyak 70 sampai 150 porsi setiap harinya. Ya. Oh ya, makan di sini apa? Bawa pulang? Makan di sini. Oke. Pakai apa aja, Mbak? Aku campur tapi nggak pakai mie. Nggak pakai mie. Lauknya apa nanti? Lauknya Aku sate kulit. sate kulit. Oke. Banyak. Oke. Selamat menikmati. Siap. Bukan hanya lezat, pecel Madiun memiliki kandungan gizi yang lengkap karena berbahan utama sayuran, seperti serat, protein, vitamin, serta karbohidrat. Tak heran, panganan ini menjadi pilihan menu sarapan di pagi hari bagi sejumlah masyarakat. Aku biasanya harus ada nasi sih kalau sarapan. Indonesia ya. Semakin siang, pelanggan semakin ramai menghampiri gerobak untuk membeli nasi pecel. Bukan hanya makan di tempat, melainkan yang dibungkus dibawa pulang atau juga pesanan dari aplikasi online. Saking banyaknya, saya sampai keteteran. Waduh. Ada pesan satu ya? Halo? Oh iya, makan di sini apa bawa pulang? Makan di sini. Makan sini ya. Tapi saya nggak suka toge, jadi jangan pakai toge ya. Oke, baik, siap. Pakai nasi tapi Mas? Pakai nasi. Pakai nasi, sip. Mbak, Ya? tadi kan saya udah bilang. Apa saya tuh? nggak suka toge, jadi jangan pakai toge. Ya, Mas tapi ini udah kecampur. Udah deh, saya ganti Mbak. Ganti, ya udah. Jangan pakai toge. Oke deh. Ya, ganti aja deh ya Mas ya. Sayurnya doang. Oke. Maaf ya Mas ya. Agak pusing nih ya. Banyak pesanan nih. Usai lelah bekerja sejak dini hari tadi, akhirnya saya punya waktu luang untuk beristirahat sejenak, tentunya sambil menyantap menu andalan saya, yakni nasi pecel Madiun, Jawa Timur. Saya harus ngisi tenaga nih, dan sepertinya rasanya enak karena dimasaknya pakai kerja keras tentunya. Habis ini kita masih harus lanjut karena dilihat tuh gerobaknya udah mulai kosong, artinya kita harus mulai nyetok lagi. Habis ini kita akan goreng-goreng. Dari lapak dagang kita bergeser kembali ke dapur rumah untuk menambah stok lauk yang mulai menipis di gerobak. Harus ngebut nih masaknya, karena tidak semua pembeli sabar menunggu. Ada beberapa lauk yang akan saya goreng kali ini, yang sebelumnya sudah dimarinasi. Seperti ayam dan ati ampela yang tadi pagi kita beli di pasar. Lanjut lagi mempersiapkan lauk tambahan lainnya yang berbahan dasar tempe, yakni mendoan. Memproses tempe mendoan harus sabar dan perlahan
Sebab sebelumnya tempe perlu diiris tipis-tipis dengan ukuran seragam, namun jangan sampai potongannya rusak. Tadi udah goreng lauknya, nah tadi juga saya ngecek kalau di gerobak udah mulai kehabisan gorengan, terutama mendoan. Nah tadi kita sudah motong nih tempenya tipis-tipis, sekarang kita proses mendoannya. Semua gorengan ditiriskan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk kita antarkan kembali ke gerobak di pangkalan. Let's go! Tante Mil, udah aku bawa nih gorengan tambahannya ya. Menjadi pengusaha pecel gerobakan memang susah-susah gampang ya. Belanja ke pasar saat dini hari, mengolah sayur dengan teliti, berjalan kaki mendorong gerobak, hingga melayani macam-macam pembeli jadi pengalaman tersendiri. Bahwa profesi sebagai pengusaha atau pedagang mendapat penghasilan harian, sehingga perlu mental yang kuat dan kerja keras agar bisa bertahan hidup setiap harinya. Clarissa Aradia, Maria Oktober, Jakarta.